Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Kembali berjumpa dengan kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan untuk kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Petaka Pesugihan Batu Safir. Namaku Bayu. Kejadian ini aku alami antara tahun 2011-2012. Aku adalah seorang kepala keluarga yang gagal memberikan kehidupan yang layak bagi keluargaku. Setelah aku bangkit dari jeratan narkoba, aku pikir semua akan kembali normal seperti dahulu lagi. Namun, kenyataan tidak sesuai dengan harapanku. Semakin lama hidupku semakin hancur, hutang-hutangku pun semakin menumpuk. Jangankan untuk bayar kontrakan, untuk makan sehari-hari saja pun aku harus memutar otak. Di tengah keputusasaanku, aku mendapatkan telepon dari sahabatku Eko. Dia sekarang sudah sukses dan menjadi orang kaya di daerah Sumatera Utara. Dia lalu menyuruhku untuk menemuinya dan berjanji akan mengubah nasibku 180 derajat. Semoga Eko bisa menepati janjinya dan memberikan jalan pintas menuju kekayaan. Hari ini cuaca begitu panas. Sudah 4 botol air mineral aku habiskan selama berada dalam bis. Sumatera Utara, itulah tujuanku. Perjalanan dengan menggunakan bis ini diperkirakan memakan waktu 3-4 harian dari Jakarta. Setidaknya itu informasi yang aku dapat dari kondektur bis. Semoga tidak ada masalah dalam perjalanan. Penumpang dalam bis ini sangat ramai. Semua bangku telah terisi oleh penumpang. Aku duduk di samping bapak-bapak yang sepertinya mulai agak kepanasan dengan udara di dalam bis. Orang tua itu lalu membuka bajunya, menyisakan kaos dalam yang aromanya langsung menusuk ke dalam otakku. Belum lagi suara tangisan anak kecil yang terdengar memecah gendang telingaku. Sebaiknya aku berada di smoking room sebentar. Bisa muntah lama-lama di samping bapak-bapak ini. Permisi pak, mau ke belakang dulu merokok, kataku yang langsung bangkit dari tempat dudukku. Oh iya mas, silakan. Aku berjalan ke sebuah ruangan yang berada di belakang bis dengan gagang pintu yang sudah patah. Akhirnya aku berhasil membuka pintu itu. Terlihat 3 orang pemuda sedang berbincang-bincang sambil sesekali menghisap rokoknya. Bisa pinjam koreknya mas? Tanyaku kepada mereka. Edit, mana mancismu? Kata salah seorang dari mereka yang bertubuh gemuk. Ini bang, kau pakailah. Salah seorang dari mereka memberikanku sebuah korek gas. Mancis? Bahasa apa itu mas? Tanyaku sambil menyalakan rokokku. Oh, di Medan tempat kami, korek api itu mancis bang, jawab pria bertubuh gemuk itu. Oh gitu. Baru tahu saya. Oh ya mas, kenalin nama saya Bayu, kataku sambil menjulurkan tangan kananku. Saya Jeffrey bang, ini Adit, dan itu si Ruben, kata pria bertubuh gemuk itu, yang aku ketahui namanya adalah Jeffrey. Kami berempat berbincang-bincang selama perjalanan. Jeffrey lebih banyak memberikanku informasi seputar Sumatera Utara kepadaku. Sementara Ruben, pria berkulit agak gelap itu sedang berusaha memejamkan mata di barisan kursi paling belakang, di mana tempat barang-barang penumpang disimpan di situ. Kami terus asik mengobrol dan sesekali Adit menyela perkataan Jeffrey yang menurutnya kurang tepat. Di Sumatera Utara itu, durian yang paling enak ada di daerah Sidikalang bang. Mantap lah pokoknya. Dan gadis-gadisnya juga bikin gak mau pulang. Kata Jeffrey. Gadisnya yang terkenal itu di Pematang Siantar cok, kata Adit menyela. Sama saja lah, gadis-gadis Medan itu mantap-mantap bang pokoknya, kata Jeffrey. Aku hanya mendengarkan informasi yang kadang tidak berfaedah dari Jeffrey dan sesekali tertawa karena perdebatan konyol mereka berdua. Tidak terasa mengobrol dengan mereka, tiba-tiba di tengah jalan
bis yang kami naiki mendadak mogok. Begini kan jadinya kalau naik bis ini. Sudah kubilang naik bis lain. Beda-beda dikit tak masalah lah, gerutu Jeffrey. Sudah gratis mengeluh pula kau, kata Ruben yang sudah bangun karena bis berhenti. Beberapa penumpang turun untuk mengecek penyebab bis berhenti, termasuk kami berempat. Karena kondisi sudah malam dan bis kami mogok di jalan yang kurang pencahayaan, Adit menyalakan senter HP-nya, Nokia 1280, yang saat itu masih populer di zamannya. Terlihat sopir dan kondektur bekerja sama mengotak-atik mesin mobil. Aku dan yang lain menunggu di pinggir jalan. Karena rokokku sudah habis, terpaksa aku meminta rokok si Jeffrey untuk menghilangkan rasa jenuhku karena menunggu bis bisa hidup lagi. Setelah agak lama menunggu, akhirnya mesin bis kembali hidup. Kami semua naik ke dalam bis. Aku kembali duduk di samping bapak-bapak yang bau badannya sangat menyengat. Bukan pusing karena perjalanan jauh, malah mabuk karena bau badan dia. Sial. Singkat cerita, setelah 3 hari dalam perjalanan dan beberapa kali berhenti di tempat istirahat, bis kami sampai di kota Medan. Aku berpamitan kepada 3 orang itu dan kulihat mereka langsung berlalu dan menghilang dari pandanganku. Seperti arahan Eko ketika sampai di Medan, aku harus menghubunginya agar bisa dijemput. Maka aku segera menelpon dia. Halo sob, aku udah di Medan nih, kataku. Oh, oke. Kamu tunggu aja di situ ya. Makan-makan aja dulu sambil nungguin aku, kata Eko. Oke deh, aku tunggu ya, kataku. Aku lalu pergi ke warung makan Padang yang ada di pool bis itu dan langsung memesan nasi beserta lauk pauknya. Selesai makan, aku kembali menyalakan rokokku dan teringat wajah istri dan anakku. Apa kabarnya mereka di sana? Jika aku mau telepon, maka aku harus menelpon kakak iparku. Karena istriku tidak memegang HP, sedangkan kakak iparku sekarang sangat membenciku. Sabar ya sayang, aku pasti pulang membawa hasil. Dan akan aku bungkam mulut mereka yang sudah menghina kita. Ketika asik merokok, aku melihat sebuah mobil berhenti tepat di rumah makan ini, dan seorang pria turun dengan mengenakan kemeja lengan panjang yang dilipat dan sepatu sneaker yang melekat di kakinya. Pemuda yang berambut agak ikal dengan lesung pipit ini adalah Eko, sahabatku. Eko, kataku. Gimana kabar kamu, Bay? Wih, makin keren aja kamu sob, kataku yang tidak memperdulikan pertanyaannya. Bisa aja kamu udah makan? Tanya Eko. Udah, baru aja selesai, jawabku. Udah bayar belum? Tanyanya. Belum, emang mau langsung jalan? Berapa dah? Kata Eko kepada pelayan rumah makan itu. Semua 35.000, kata pelayan itu. Ini, ambil saja kembaliannya, kata Eko yang memberikan uang 50.000 kepada pelayan itu. Gak usah sob, pakai uang aku aja nih, kataku. Udah, ayo langsung jalan, udah mau malam juga ini, kata Eko. Sepanjang perjalanan kami terus membicarakan masa remaja kami. Eko adalah teman sekelasku waktu SMA. Dia adalah salah satu sahabat baikku. Sesekali aku terus memandangi kota yang belum pernah aku datangi, dan sesekali pula aku menyinggung tentang kehidupan Eko sekarang. Informasi yang aku dapat waktu itu adalah bahwa Eko telah menikah dengan anak orang kaya, dan dari mertuanya lah dia mendapatkan modal untuk membuka usaha kuliner di Medan. Eko ini memang masih keturunan Medan, ayahnya Jawa dan ibunya asli Medan. Dulu waktu tinggal di Jakarta, ayahnya membuka usaha bengkel motor. Lalu ketika ayahnya meninggal, Eko balik ke Medan bersama ibunya. Beberapa tahun lalu, aku juga miskin abis sob. Aku kerja di perkebunan sawit, bawa-bawa sawit pakai motor butut. Karena capek hidup susah, aku nekat nyari-nyari info biar cepat kaya, kata Eko sambil terus sibuk memutar-mutar setir mobilnya. Karena jalan yang kami lewati memang berliku-liku. Terus aku ketemu sama orang tua, benar-benar udah tua. Bahkan beberapa orang bilang
Usianya udah lebih dari 100 tahun. Nah, dia kasih aku sesuatu yang nanti bakal aku kasih ke kamu, kata dia. Karena itulah aku bisa dapetin anak gadis si pemilik kebun kelapa sawit terbesar di daerahku. Hahaha. Aku hanya diam sambil memutar-mutar otakku. Dia mau kasih itu cuma-cuma ke aku. Masa iya dia sebaik itu? Setelah beberapa lama, sampailah kami di sebuah rumah mewah. Rumah 2 lantai itu dikelilingi pagar yang terbuat dari teralis besi. Lalu Eko membunyikan klakson mobilnya. Nampak seorang security keluar dari posnya dan membukakan pintu pagar untuk kami. Gila kamu Sob, udah hebat kamu sekarang, kataku. Eko hanya tersenyum dan mengangkat sebelah tangannya kepada security itu, lalu memasukkan mobilnya ke garasi. Kami berdua turun dari mobil dan Eko melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah itu. Aku mengikuti dia dari belakang, sambil terus mengagumi rumah beserta perabotan-perabotan mahal yang menghiasi rumah ini. Mau minum apa kamu, Bay? Tanya Eko. Apa aja lah, jawabku yang langsung duduk di atas sofa empuk di ruang tamu. Eko lalu membawakan 2 botol minuman dingin yang ditaruh di atas meja. Kami lalu mengobrol panjang lebar malam itu. Dan di tengah perbincangan, Eko memberikan sesuatu yang membuat hidupku berubah setelah itu. Nah, ini bakal aku kasih ke kamu. Kalau kamu gak kaya, kamu boleh hina-hina aku. Lalu Eko melepaskan sebuah cincin yang melingkar di jari manis tangan kanannya. Batu cincin itu begitu indah, biru dan sangat berkilau. Ringnya terbuat dari perak dan dihiasi motif yang sangat serasi dengan keindahan si batu. Lalu Eko melepaskan cincin itu dan memberikannya kepadaku. Pakai nih, tenang aja Sob, kata Eko. Aku lalu memakai cincin itu dan terasa seluruh badanku hangat seketika. Ring cincin ini agak panas saat pertama kali aku pakai. Awalnya aku juga gitu. Pakai aja terus, ntar juga biasa lama-lama, kata Eko. Suasana di rumah Eko sangat sunyi. Walaupun rumah ini besar dan mewah, namun aku tidak melihat istri dan anaknya. Di tengah perbincangan kami, terdengar suara mobil memasuki garasi rumah Eko. Tidak berapa lama nampak seorang wanita cantik dengan rambut sebahu dan memiliki kulit yang putih bersih. Lalu wanita itu menyapa kami. Pah, ini kawan kamu itu ya? Perempuan itu menghampiri kami. Iya mah, kenalin ini, Bayu, kata Eko. Aku lalu berdiri dari dudukku dan menjulurkan tangan kananku. Bayu, kataku. Mita, jawab wanita itu ramah. Pah, aku langsung ke kamar ya, lelah banget. Oh ya, aku gak sempet masak, jadi aku beli makan di jalan buat kamu, kata perempuan itu sambil menaruh 1 bungkusan di atas meja makan. Iya mah, kamu istirahat aja duluan, kata Eko. Nampak wanita itu memasuki kamar, lalu menutup pintunya lagi. Hebat bener cara istri kamu Sob, kataku. Hahaha, bisa aja kamu, kata Eko. Ngomong-ngomong, anak kamu mana? Tanyaku kepada Eko. Anakku meninggal Sob, sakit kayaknya, kata Eko santai tanpa memperlihatkan rasa sedih sama sekali. Oh ya bro, malam ini kamu istirahat aja. Besok pagi kita berangkat ke orang tua yang aku ceritain tadi ya. Dia orang Jawa, tapi udah lama di Medan. Dari sebelum merdeka malah, kata Eko. Oh, aku pikir tanpa kesana udah bisa Sob. Kan cincinnya udah kamu kasih ke aku, kataku sambil mengusap-ngusap cincin itu. Belum Sob, nanti bakal ada ikatan kontrak antara kamu sama penunggu nih cincin. Nah, si Mbak itu yang bakal nuntun kamu nanti. Ikatan kontrak gimana maksud kamu? Kataku. Kamu mau cepet kaya kan? Kamu pengen usaha kamu maju lagi kan? Katanya kemarin apapun bakal kamu lakuin. Suara Eko terdengar membangkitkan memoriku soal kehidupanku yang susah dan selalu diremehkan. Iya kok, apapun bakal aku lakuin. Udah hancur banget hidupku. Nah, gitu dong.
Tekad kamu harus kuat, Sob. Jangan mundur apapun yang terjadi. Kata Eko. Ya udah, kamu istirahat aja sono. Kamar kamu udah aku siapin di atas, yang pojok itu ya. Kata Eko sambil menunjuk sebuah pintu berwarna coklat yang berada di lantai 2. Oke deh, thanks ya. Aku lalu mengambil barang-barangku dan menuju ke kamar yang Eko tunjukkan tadi. Terlihat Eko mengambil bungkusan yang tadi ditaruh istrinya di atas meja makan, lalu masuk ke kamarnya dan langsung menutup pintu. Aku berjalan menaiki tangga yang berada di sudut kanan rumah ini. Ketika menaiki tangga, aku merasa ada sesosok bayangan yang mengikutiku. Namun ketika aku berbalik, tidak ada siapa-siapa di belakangku. Aku terus melanjutkan langkahku dan kembali membulatkan tekad untuk satu tujuan, kekayaan. Aku harus siap dengan segala kemungkinan yang terjadi, bahkan nyawa sekalipun, jika memang itu taruhannya. Tekadku sudah bulat, aku tidak mau pulang dengan tangan kosong. Aku harus memberikan kehidupan yang layak untuk keluargaku. Sesampainya di dalam kamar, aku meletakkan barang-barangku di atas meja. Ada sebuah kasur ukuran 1 orang dan sebuah lemari kayu yang masih kosong. Nampaknya ini memang kamar khusus tamu atau saudara yang ingin menginap, pikirku. Di dalam kamar itu juga terdapat 1 buah bangku yang terbuat dari kayu dan sebuah meja bulat yang aku gunakan untuk menaruh barang-barangku tadi. Aku lalu mengganti pakaianku dan bersiap untuk tidur. Namun ketika hendak memejamkan mata, aku melihat seperti ada bayangan yang berdiri di sudut kamar. Aku langsung duduk dan memastikan apa yang barusan aku lihat. Namun lagi-lagi bayangan itu menghilang. Mungkin cuma firasatku saja, pikirku yang kembali mencoba untuk tidur. Aku lalu kembali memejamkan mata dan terus membayangkan istri dan anakku di rumah. Sampai tak terasa mataku terasa berat dan sangat mengantuk. Mungkin karena lelah, akhirnya aku pun tertidur. Keesokan paginya, sayup-sayup aku mendengar suara ketukan pintu kamarku. Bayu. Terdengar suara Eko yang berusaha membangunkanku. Iya kok, kataku yang masih sedikit mengantuk. Aku lalu berjalan menuju pintu. Ketika aku buka pintu kamarku, terlihat Eko menyambutku dengan senyum khasnya. Udah jam 8 sob, mandi sono. Habis itu sarapan, biar langsung jalan kita, kata Eko. Iya. Aku tunggu di bawah ya, kata Eko sambil berlalu. Aku lalu mengambil handuk serta pakaian ganti yang aku bawa dalam ransel, lalu menuju ke kamar mandi yang berada di samping kamarku. Selesai mandi dan berganti pakaian, aku segera menuju lantai bawah. Terlihat Eko sedang duduk menonton TV di ruang tamu. Makan sono, udah disiapin tuh sama istriku, kata Eko. Lah, istri kamu mana? Kataku sambil menuju meja makan dan langsung menuang beberapa lauk pauk ke atas piring. Udah pergi dia dari tadi. Biasa ngatur-ngatur nanak-nanak di resto. Setelah menghabiskan sarapan, aku bergabung dengan Eko di ruang tamu dan menyalakan sebatang rokok. Kami berbincang-bincang seputar cincin ini. Gini Bay, ada yang harus kamu ketahui dulu sebelum kita berangkat, kata Eko. Orang tua yang bakal kita temui ini namanya Mbah Banu. Dialah yang nanti bakal mempertemukan kamu sama penghuni cincin ini. Cincin ini dihuni oleh jin yang sangat kuat. Sekali kamu melakukan kontrak, kamu gak bisa batalin sampai selesai masa perjanjian kamu sama jin ini, kata Eko menjelaskan. Berapa lama kok? Tanyaku. 7 kali bulan suro, jawab Eko. Berarti kamu udah 7 tahun make ini dong, tanyaku. Aku baru 3 tahun, Bay. Ada cara untuk mutusin perjanjian. Kamu harus cari orang yang punya kemauan kuat mau kaya, tapi setelah pemilik yang lama udah kasih persembahan ke dia, kata Eko. Maksud kamu tumbal? Tanyaku lagi. Iya, pertama dia bakal ambil orang yang paling kamu sayang, dan berikutnya ketika kamu banyak uang, kamu harus baik sama seseorang,
Dan ketika dia makan hasil kekayaan kamu, anak atau orang yang dia sayang bakal jadi tumbal berikutnya dari si Jin. Kata Eko menjelaskan. Kamu paham maksud aku kan? Ngerti kok, jawabku pelan. Aku masih memikirkan tentang anak dan istriku. Aku tidak bisa membohongi diri sendiri. Anakkulah orang yang paling aku sayang. Aku menjadi sedikit ragu setelah tinggal selangkah lagi menuju keinginanku. Inilah pesugihan. Ada banyak macam dan jenisnya, namun intinya tetap sama. Mereka pasti minta tumbal. Woi, kamu kenapa ngelamun? Kamu mau mundur, Bay? Suara Eko terdengar agak sedikit marah. Enggak lah, ngapain aku jauh-jauh sampai sini kalau ujung-ujungnya aku mundur? Kataku yang berusaha menguatkan tekadku lagi. Ya udah, ayolah kita berangkat. Kata Eko yang langsung menuju garasi. Aku mengikuti dia dari belakang sambil sesekali melirik ke arah cincin yang aku kenakan. Setelah kami berada di dalam mobil, terlihat security sibuk membukakan pintu gerbang yang besarnya 2 kali tinggi badanku. Perjalanan kali ini agak memakan waktu. Setelah melalui beberapa perkebunan sawit dan perbukitan, akhirnya kami memasuki jalan perkampungan. Aku pikir rumah Mbah Banu berada di antara perkampungan ini. Ternyata mobil kami masih terus melaju melewati satu perkebunan karet lagi. Udah deket nih, Bay, kata Eko. Kami tiba di salah satu rumah yang terbuat dari anyaman bambu. Di sekeliling rumah itu masih terdapat pohon-pohon besar. Aku melihat seorang kakek-kakek yang sudah sangat tua sekali. Badannya agak kecil karena termakan usia dan mengenakan sebuah tongkat sebagai penyangga tubuhnya yang sudah lemah. Pria tua itu duduk bersama seorang nenek yang aku yakin adalah istrinya. Lalu Eko turun dan menghampiri mereka berdua. Aku terus mengikuti Eko dari belakang. Mbah, ini saya Eko. Dan ini kawan saya Bayu, kata Eko. Iya, Mbah ingat kamu. Dan ini belum 7 tahun kan semenjak kamu datang, kata lelaki tua itu. Aku melihat nenek yang duduk di samping Mbah Banu ini terus memperhatikanku dengan serius. Iya Mbah, makanya saya ajak kawan saya untuk... Belum selesai Eko bicara, lelaki tua ini memotong. Cukup, Mbah sudah ngerti mau kalian. Duduk. Lelaki tua ini menyuruh kami duduk. Di samping mereka terdapat bangku yang terbuat dari batang kayu yang susun. Lalu aku dan Eko duduk dan menunggu kata-kata yang akan diucapkan dari mulut Mbah Banu. Nenek itu bangun dan masuk ke dalam rumah. Aku terus memandangi sekeliling rumah ini. Sebuah rumah yang berada di antara pohon-pohon besar. Posisi rumah ini berada di atas tanah yang agak tinggi. Di sebelah kanan rumah terdapat sebuah kolam yang airnya agak keruh. Tidak berapa lama si nenek keluar dan membawa beberapa gelas berisi minuman. Diminum dulu, kata Mbah Banu. Kami langsung mengambil sebuah gelas dan meminumnya. Walaupun saat itu aku tidak begitu haus, namun untuk menjaga perasaan si Mbah, aku pun meminumnya. Siapa namamu tadi? Tanya Mbah Banu sambil menunjuk ke arahku. Saya Bayu, Mbah, kataku sambil menundukkan kepala. Sudah tahu semua resikonya? Sudah, Mbah. Saya siap dengan segala resikonya, kataku yang sebenarnya masih teringat wajah anakku. Nanti malam kita akan mulai, dan kamu juga harus ikut untuk melepas perjanjianmu, kata Mbah Banu yang sekarang ucapannya mengarah ke Eko. Dalam, Mbah, kata Eko yang menggunakan logat Jawa halusnya. Waktu berjalan begitu lambat, kami berbincang-bincang dengan Mbah Banu. Di tengah perbincangan, Mbah Banu lalu pergi. Beliau pergi untuk menyiapkan beberapa syarat yang harus ada ketika ritual nanti. Sebelum pergi, Mbah Banu sempat berpesan agar jangan sekali-kali masuk ke dalam hutan apapun yang terjadi. Lalu Mbah Banu pergi bersama si nenek. Tinggallah aku dan Eko di rumah ini. Eko lalu membaringkan tubuhnya di atas balai bambu yang ada di samping kolam. Dan setelah beberapa lama, akhirnya dia tertidur. Sementara aku masih asik menikmati keindahan batu cincin yang baru saja aku terima dari Eko kemarin.
Ketika sedang memutar-mutar cincin, aku melihat dengan jelas seorang anak kecil di seberang kolam. Ia memberikan senyum dan menunjuk ke arah hutan. Anak kecil yang aku lihat ini seperti anak normal pada umumnya. Tidak ada keanehan dalam benakku saat itu. Dia lalu berjalan dan menoleh ke arahku sambil kembali menunjuk ke arah hutan. Tanpa sadar, kakiku berjalan mengikuti langkah kaki anak kecil tersebut. Setelah berada agak jauh dari tempat semula, anak kecil itu menoleh kembali ke arahku. Lalu terlihatlah wajah aslinya yang menyeramkan. Matanya merah dan melotot ke arahku. Dia tertawa keras sekali, sampai terlihat gigi-giginya yang berwarna hitam. Aku sangat ketakutan saat itu. Aku lalu membalikkan badanku dan berlari sekuat tenaga. Sampai di rumah Mbah Banu, aku masih melihat Eko yang sedang tertidur. Kemudian tanpa menunggu lama aku langsung membangunkan Eko untuk menceritakan apa yang aku lihat. Aku menggoncang-goncangkan tubuh Eko yang saat itu posisi tidurnya membelakangiku. Ketika badan Eko terbalik, betapa terkejutnya aku karena wajah Eko seperti bangkai mayat yang sudah lama membusuk. Terlihat belatung yang berjalan di antara luka-luka di wajah itu. Kedua matanya bolong dan hanya menyisakan darah yang mengalir dari lubang matanya. Aku lalu pingsan dan tidak sadarkan diri sampai Mbah Banu membangunkanku. "Woi Bay, kamu kenapa tadi?" kata Eko yang sudah duduk di sampingku. Sekarang aku sedang berbaring di dalam sebuah rumah. Kondisi rumah ini agak terawat sebenarnya, namun karena bangunan ini terbuat dari anyaman bambu dan letaknya dikelilingi pohon-pohon besar, tetap saja terlihat angker menurutku. Aku lalu mencoba untuk duduk dan mulai menceritakan semuanya ke mereka. Sudah Mbah bilang untuk jangan memasuki hutan. Kamu bandel juga, kata Mbah Banu. Aku tidak menjawab dan terus memegang kepalaku yang masih agak pusing. Mbah Banu lalu membawa sebuah tampah yang di atasnya sudah ada bunga-bunga segar dan seekor ayam hitam yang sudah dalam kondisi mati. Si nenek berjalan mengikuti langkah Mbah Banu sambil membawa gerabah yang sudah mengeluarkan asap berbau kemenyan. Sebentar lagi kita akan mulai memanggil dia, kata Mbah Banu. Seketika aku sadar bahwa hari sudah malam. Sudah berapa lama aku pingsan? Kataku dalam hati. Aku lalu melihat sekeliling. Terlihat dari balik jendela langit sudah gelap, dan di dalam rumah sudah ada beberapa buah lentera yang menggantung di beberapa bagian dinding rumah. Yang itu tolong dimatikan ya, Nek, kata Mbah Banu sambil menunjuk sebuah lentera yang menggantung tepat di belakang Eko. Ketika lentera dimatikan, pencahayaan mulai berkurang, walaupun tersisa satu buah lentera yang masih menyala di dapur. Kami berempat lalu duduk di setiap sudut ruangan yang aku perkirakan ukurannya 3x3 meteran, mengelilingi tampah yang berada di tengah-tengah ruangan. Terdengar sayup-sayup suara Mbah Banu membacakan sebuah mantra yang aku yakin itu adalah logat Jawa. Mbah Banu lalu menghentikan mantranya dan berpesan agar jangan ada yang memejamkan mata dan lari ataupun teriak saat apapun hadir di tengah-tengah kami. Lalu Mbah Banu memintaku untuk tetap memakai cincin itu walau rasanya akan panas nantinya. Mbah Banu lalu kembali membaca mantra-mantra. Setelah agak lama aku merasa seperti ada angin yang datang entah dari mana, dan terdengar suara lemparan-lemparan batu dari atap rumah Mbah Banu. Aku terus berkonsentrasi dan menyiapkan diriku untuk sesuatu yang akan muncul nantinya. Perlahan asap putih muncul dari tengah-tengah tampah, lalu kemudian membentuk suatu sosok pocong yang setingginya sekitar 2 meteran lebih. Kapan yang agak kotor dan sudah tidak berwarna putih itu sangat jelas terlihat olehku. Awalnya aku sangat takut sekali. Terlebih wajah makhluk ini seperti wajah Eko yang aku lihat sebelum pingsan tadi. Busuk dan mengeluarkan darah. Sesekali aku menundukkan kepala karena rasa takut yang masih tersisa di diriku. Walaupun aku tahu tidak akan terjadi apa-apa juga kepada kami. Setelah agak lama, sosok pocong itu menghilang dan kembali menjadi kepulan asap tebal. Aku kembali mengangkat kepalaku yang sedari tadi agak menunduk, dan masih terdengar sayup-sayup suara Mbah Banu membaca mantra.
Tidak berapa lama, kembali aku merasakan dingin yang datang, tapi kali ini udaranya agak hangat. Kemudian muncullah satu sosok hitam berbadan besar. Makhluk ini memiliki rambut yang panjang dan kuku-kuku yang panjang. Dia mendekatkan wajahnya ke wajahku. Bukan main takutnya aku saat itu. Aku kembali terus mengingat tujuanku datang ke sini. Aku mau cepat kaya. Aku mau cepat kaya. Hembusan nafasnya seakan mengeluarkan bau busuk yang hampir membuatku muntah. Lalu tiba-tiba cincin di jariku terasa panas sekali, seakan-akan membuat jariku terbakar. Aku berusaha memberanikan diri untuk tidak memejamkan mata. Aku melihat ke arah cincin yang aku kenakan ini. Cincin ini mengeluarkan asap putih kehitaman. Lalu perlahan makhluk itu menghilang dan suasana kembali normal. Mbah Banu menghentikan mantranya dan terlihat samar-samar nenek bangun dari duduknya dan kembali menyalakan lentera yang tadi padam. Mbah Banu lalu menghampiri Eko yang sedang menahan rasa sakit pada jarinya. Ketika Mbah Banu memegang pergelangan tangannya, Eko memperlihatkan jari manisnya kepada lelaki tua itu. Aku sangat terkejut melihat jari manis Eko. Ada bekas lebam hitam mengelilingi jari manisnya. Lebam itu menyerupai ring dari sebuah cincin. Tinggal selangkah lagi, kamu bisa keluar dari perjanjian ini, kata Mbah Banu. Apalagi Mbah? Bukannya saya sudah mendapatkan pengganti saya? Suara Eko terdengar masih menahan sakit. Pikirmu semudah itu melepaskan perjanjian dengan Jin? Kali ini suara Mbah Banu agak sedikit keras. Besok tepat tengah malam, dia akan datang dan mengambil haknya. Setelah itu, kamu baru bebas dari perjanjian ini. Eko hanya bisa menunduk, entah apa yang ada di pikirannya saat itu. Dan untuk kamu, jangan pernah lepaskan cincin ini, apapun kondisinya. Cincin ini akan memberikan jalan yang mudah untuk semua keinginanmu, kata Mbah Banu sambil menatap ke arahku. Dan ingat, untuk pertama kali dia akan mengambil orang yang kamu cintai. Lalu setiap tanggal 1 bulan Suro, dia akan mengambil korban dari orang yang merasakan kebaikanmu. Karena dirasa sudah aman, maka kami pun pamit kepada Mbah Banu dan istrinya. Eko langsung menghidupkan mobil dan langsung melaju di atas jalan bebatuan ini. Jalan ini membelah perkebunan karet sejauh hampir 5 km. Mobil kami terus melaju tanpa ada percakapan sama sekali malam itu. Sesampainya di rumah Eko, kami langsung duduk di ruang tamu dan terlihat Milta berjalan dari arah dapur dengan mengenakan baju tidur dan membawakan beberapa gelas air untuk kami. Dari mana saja sih, Pak? Kok sampai malam begini? Tanya Milta. Oh, kami habis berkeliling. Aku habis ngajak Bayu jalan-jalan. Besok kan dia sudah balik ke Jakarta, kata Eko. Kok cepet amat sih? Apa tidak mau nginap lagi? Lirikan mata Milta genit menatapku. Aku merasakan cincin ini terasa hangat dan berpikir bahwa ini adalah salah satu reaksi dari kehebatan cincin ini. Melihat hal ini, Eko langsung menyuruh istrinya ke kamar. Wah, gawat sob. Mending kamu balik aja malam ini. Bukannya ngusir, daripada ada apa-apa sama biniku. Kamu nginep aja di hotel, besok pagi baru balik ke Jakarta, kata Eko. Ini, aku kasih uang buat nginep di hotel dan buat ongkos kamu balik, kata Eko sambil mengeluarkan sejumlah uang yang menurutku cukup untuk biaya hidup sebulan. Ya udah sob, kamu atur aja baiknya. Aku beres-beres barang dulu ya, kataku sambil berjalan ke kamar atas untuk mengambil semua perlengkapanku. Setelah semua siap, aku berpamitan dengan Eko dan mengucapkan ribuan terima kasih untuk sesuatu yang saat itu aku anggap sangat membantu. Aku lalu diantar security Eko menggunakan mobil menuju hotel. Abang mau naik apa ke Jakartanya? Pesawat mungkin bang, kataku yang berpikir uang dari Eko sudah jauh dari cukup untuk ongkos pulang dan biaya hidup selama 1 bulan. Kalau gitu biar ku carikan hotel yang dekat-dekat dengan arah bandaranya.
Nanti si abang ini tinggal naik betor saja dari hotel itu. Betor? Apa itu bang? Becak motor bang. Macam itulah. Dia menunjuk sebuah kendaraan motor dan di samping bagian belakangnya terdapat tempat tambahan yang dibuat sedemikian rupa agar penumpang bisa duduk di situ. Oh, unik juga ya bang. Makasih ya infonya. Oh iya bang, bisa cari agen pesawat dulu yang buka 24 jam. Oh, siap bang. Ada nanti di kota. Ketika asik berbincang, mobil kami ternyata sudah berhenti di salah satu agen tiket pesawat. Aku lalu memesan tiket pesawat pagi dan membayar sejumlah uang kepada seorang agen di sana. Jam 7.50 ya mas, ini tiketnya, kata pria itu. Setelah selesai, kami melanjutkan perjalanan ke sebuah hotel yang berada di pinggir jalan, tidak jauh dari tempatku memesan tiket tadi. Agak ramai tempatnya, dan terdapat sebuah minimarket kecil di samping hotel tersebut. Aku lalu mengucapkan terima kasih kepada security yang baru saja mengantarkanku, dan tidak lupa memberikan uang rokok untuknya. Apa ini bang? Tak usah lah, katanya sambil mengambil uang dari tanganku. Tidak apa bang, anggap saja ucapan terima kasih saya. Setelah security itu pergi, aku lalu masuk ke dalam hotel dan langsung memesan kamar kepada resepsionis. Semuanya 300.000. Bisa pinjam KTP-nya sebentar? Kata resepsionis cantik itu sambil tersenyum kepada aku. Aku lalu memberikan sejumlah uang dan KTP kepada wanita ini. Dan wanita itu langsung mencatat namaku di dalam buku besar miliknya. Setelah proses pemesanan kamar selesai, wanita itu berdiri sambil membawa sebuah kunci kamar hotel. Mari saya antar, kata wanita itu yang kembali menebar senyum ke arahku. Loh, room boy-nya tidak ada mbak? Tanya aku. Agak sibuk kayaknya, jawabnya cuek sambil terus berjalan menaiki tangga. Aku terus mengikutinya dari belakang. Terlihat bokong wanita itu meleak-leok nakal di depanku. Astaga. Aku berusaha untuk fokus pada setiap langkahku menaiki tangga ini. Lantai 3 dan kamarku ada paling ujung di antara beberapa kamar di lantai ini. Wanita itu masuk dan menyalakan lampu serta penyejuk ruangan. Kalau butuh apa-apa, masnya bisa nelpon ke bawah ya. Nomornya ada di atas meja dekat telepon, kata wanita itu yang kembali memberikan senyuman ke arahku. Setelah wanita itu pergi, aku langsung menutup pintu dan mengganti pakaian. Teringat kembali wajah istri dan anakku. Aku akan membawakan kebahagiaan untuk keluarga kita sayang. Tunggu saja. Aku pun terlelap dan aku bermimpi sangat aneh malam itu. Aku melihat sebuah kolam yang airnya berwarna merah. Di dalam kolam itu terlihat beberapa ikan berwarna kuning keemasan yang meloncat-loncat, seperti ingin keluar dari dalam kolam itu. Aku lalu menangkap seekor ikan, dan seketika ikan itu berubah menjadi busuk dan tinggal tulang belulang. Lalu aku menangis, seolah habis kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Keesokan harinya, setelah meminum kopi yang kupesan di resto hotel ini, aku bersiap untuk ke bandara. Saat itu waktu masih menunjukkan pukul 6 pagi dan sudah ada beberapa betor yang mangkal di seberang hotel ini. Aku lalu memakai jasa salah satu betor di sana dan kami pun berangkat ke bandara. Tunggu saja sayang, sebentar lagi aku akan sampai ke rumah dan kita akan hidup bahagia. Singkat cerita, sampailah pesawatku di Jakarta. Setelah mengambil tas ranselku pada pengambilan bagasi penumpang, aku pun keluar dan langsung memesan taksi. Entah kenapa hatiku sangat bahagia sekali setelah melewati pengalaman-pengalaman aneh selama berada di Sumatera. Kini aku seperti akan memulai kehidupan baru yang aku yakin akan jauh lebih bahagia. Di tengah perjalanan, aku menyempatkan mampir di toko mainan, membeli mainan-mainan yang agak bagus untuk anak kesayanganku di rumah. Waktu masih menunjukkan jam 11:30. Jadi aku rasa masih ada waktu untuk mampir sebentar membeli oleh-oleh untuknya. Mobil kami melanjutkan perjalanan kembali.
Dan tak berapa lama, tibalah aku di depan gang rumahku. Setelah membayar taksi, aku melangkah penuh kebahagiaan, membayangkan anak dan istriku yang melihat aku pulang, membawa uang dan mainan untuk anakku. Di depan gang terdapat bendera kuning, dan sempat berpikir siapa yang meninggal. Aku teringat oleh perkataan Mbah Banu, bahwa orang yang kita sayang akan diambil terlebih dahulu oleh jin penunggu cincin ini. Astaga. Aku langsung berlari ke rumahku, dan nampak rumahku sudah dipenuhi oleh beberapa warga. Firasatku sudah tidak enak. Aku langsung menuju ke dalam rumah, dan nampak sosok anak kecil yang sudah terbujur kaku dan tengah dikafani. Rama. Air mataku seketika jatuh tak tertahankan. Ya, dialah Rama, anak kesayanganku yang telah meninggalkanku untuk selama-lamanya. Sedih, hancur, menyesal, marah, entah apa lagi yang aku rasakan saat itu. Aku hanya bisa pasrah sambil terus menangis dan memeluk tubuh anakku tercinta. Sudah 1 minggu berlalu semenjak meninggalnya putra kesayanganku. Hati ini seperti hancur. Setiap detik aku selalu mencoba untuk menerima resiko dari jalan yang aku tempuh. Dan hari ini aku harus mendapatkan juga hakku dari perjanjian antara aku dan makhluk itu. Hari Minggu ini aku berencana pergi ke Pak Nur. Dia adalah investor bisnisku dulu ketika aku mendirikan usaha event organizer. Dengan keyakinan bahwa batu ini akan membantuku membujuk hatinya yang sempat membeku karena kesalahanku waktu itu. Mau kemana, Pak? Tanya istriku. Ke rumah Pak Nur, Mah. Kataku sambil menghidupkan sepeda motor yang aku pinjam dari tetangga. Memang dia masih percaya sama kamu, Pak? Kita nggak akan pernah tahu kan kalau belum coba. Kataku yang langsung pergi setelah mencium kening istriku. Rumah Pak Nur ini sebenarnya tidak seberapa jauh. Namun karena jalan yang aku lewati hari ini banyak jalan yang buka tutup, akhirnya aku tiba di rumahnya setelah melalui perjalanan hampir 1 jam. Ketika sampai di pintu gerbang rumahnya, cincin di jariku terasa hangat. Aku pun semakin yakin untuk menemui bos muda ini. Aku butuh bantuanmu, kataku dalam hati sambil mengusap-usap cincin biru ini. Assalamualaikum, kataku kepada seorang tukang kebun yang berada di halaman rumah Pak Nur. Waalaikumsalam. Iya mas, ada apa? Kata lelaki itu. Mau ketemu Pak Nur. Saya Bayu, kawan lamanya. Oh baik, tunggu sebentar mas. Mari, silakan masuk. Kata lelaki itu sambil mempersilahkan aku duduk di teras rumah itu. Kemudian dia masuk ke dalam rumah untuk memanggil Pak Nur. Setelah berapa lama, lelaki itu keluar dan di belakangnya nampak Pak Nur tersenyum kepadaku. Waduh, kemana saja Mas Bayu? Kemarin saya mau ke rumah Mas Bayu. Kata Iwan, anak Mas Bayu habis meninggal ya. Jadi saya nggak jadi deh ke sana. Kata Pak Nur. Iya Pak, Rama meninggal sekitar seminggu yang lalu. Tapi kemarin malam saya ketemu Iwan. Dia tidak bilang apa-apa soal Pak Nur. Kataku. Turut berduka ya mas. Mungkin Iwan lupa sampaikan kali. Duduk dulu. Kata pria itu yang kembali masuk ke dalam rumah. Lalu Pak Nur keluar sambil membawa sebuah brosur dan amplop coklat di tangannya. Jadi 2 bulan lagi perusahaan saya mau merayakan hari jadi. Dan seluruh cabang akan diundang. Acaranya mau saya adakan di kantor pusat. Mas Bayu sudah pernah ke kantor saya kan? Tanya Pak Nur. Sudah Pak. Kataku sambil memegang brosur yang tadi dibawa Pak Nur. Dan ternyata adalah brosur wedding. Kalau itu kawan saya anaknya mau nikah mas. Semalam datang ke rumah. Anaknya sudah keliling tanya-tanya WO. Dan tertarik dengan paketan di situ. Kata Pak Nur yang sesekali mengisap rokok kretek miliknya. Itu kan dia dapat harga 350 juta all in. Kira-kira Mas Bayu bisa buat konsep seperti itu tidak? Dan kalau bisa harganya di bawah itu, dia mau acaranya outdoor di kolam renang. Kata Pak Nur.
Untuk yang acara kantor saya sudah menyiapkan anggaran sekitar 800 juta. Nanti kurang lebihnya kita bisa bicarakan lagi. Saya rencana mau memanfaatkan lantai 1 dan 2, tapi saya mau ada tenda juga yang terpasang di halaman parkiran kantor. Semua full AC. Untuk rincian detailnya, besok Mas Bayu tinggal ambil ke kantor saja, kata Pak Nur. Oh, bisa Pak Nur. Saya akan memberikan layanan terbaik saya untuk acara Pak Nur, kataku penuh semangat. Iya, saya percaya sama Mas Bayu. Soal kejadian kemarin, saya harap Mas Bayu tidak jatuh di lubang yang sama 2 kali ya, kata Pak Nur mencoba mengingatkanku. Kemudian Pak Nur mendapat telepon yang aku rasa sangat penting saat itu. Ya sudah Mas Bayu, saya mau ada urusan. Besok Mas Bayu jangan lupa ke kantor saya ya. Iya Pak Nur, pasti, kataku sambil menganggukkan kepala. Nah, ini dipegang dulu saja. Nilainya kurang lebih ada sekitar 20 juta. Ini hanya sekedar tanda jadi saja. Besok sisanya Mas Bayu bisa ambil ke kantor saya, kata Pak Nur sambil memberikan amplop coklat yang berisi uang. Wah, terima kasih banyak Pak. Kemudian aku pamit dan kembali ke rumah. Sesampainya di rumah aku menceritakan semua ke istriku. Dan istriku tentu saja senang bukan main. Aku memberikan semua uang itu kepadanya untuk keperluan sehari-hari dan untuk membayarkan beberapa hutang-hutang kami di warung. Aku teringat Eko dan segera menghubunginya. Sob, aku habis menerima kerjaan nih. Wah, gila bener ya nih cincin, kataku dengan perasaan senang. Oh, syukur deh, katanya singkat. Loh, kenapa kamu Sob? Sakit? Kataku agak bingung. Kamu ingat ucapan Mbah Banu nggak soal perjanjian terakhirku? Iya, kenapa? Besok malam setelah kamu cabut, persis seperti yang Mbah bilang, istriku kejang-kejang, Bay. Dan kamu tahu kan akhirnya gimana? Kata dia agak sedikit sedih. Innalillahi. Astaga kok. Yang sabar aja ya. Nanti kalau kamu udah agak tenang, kamu bisa telepon aku. Kata aku coba untuk memberikan waktu untuk Eko bisa tenang. Iya, Bay. Thanks ya. Jaga semua orang yang kamu sayang selama masih ada waktu, kata Eko sambil menutup teleponnya. Aku lalu memikirkan nasibku sekarang. Bagaimana nantinya hidupku? Bagaimana aku bisa hidup tanpa orang-orang yang aku sayang? Semenjak aku pegang event di acara Pak Nur, aku seperti terbang di atas angin. Banyak event-event besar yang sukses aku tangani, dan aku mulai membangun kerajaan bisnisku kembali. Kali ini harus lebih besar dari sebelumnya, tekadku. Beberapa bulan berikutnya, aku sudah mampu untuk menyewa kantor dan merekrut sejumlah karyawan. Dan beberapa bulan lagi, aku akan membeli rumah agak besar di kawasan Bekasi. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tanpa terasa kalau bulan besok sudah saatnya makhluk itu menagih persembahan dariku. Aku mulai agak gelisah. Siapakah yang akan kukorbankan? Aku memiliki sebuah rencana agar nantinya tidak terlihat mencurigakan, dan kupanggil semua karyawanku untuk berkumpul di ruang meeting, termasuk security dan office boy. Hari ini saya akan mengumumkan sesuatu. Mulai saat ini, setiap 1 tahun sekali, saya akan memberikan hadiah kepada salah satu karyawan terbaik di kantor ini. Saya akan memberikan sebuah sepeda motor dan uang senilai 10 juta rupiah, kataku. Semua karyawanku bertepuk tangan dan terlihat wajah mereka nampak senang sekali. Dan untuk kali ini, setelah melalui pertimbangan secara matang, maka hadiah kali ini saya berikan untuk Mbak Wiwit, kataku. Menurutku, keputusan ini tepat karena Mbak Wiwit saat itu baru saja memiliki seorang anak yang baru berusia 5 bulan. Antara senang karena sudah mendapatkan target, di sisi lain aku pun kasihan dengan Wiwit dan anaknya saat itu. Tapi aku harus bagaimana lagi, inilah jalanku. Beberapa minggu kemudian, dibalas saat dimana makhluk itu mengambil korbannya. Malam itu aku agak gelisah.
dan merasakan cincin ini terasa hangat di jariku. Keesokan harinya, aku mendapatkan informasi dari security bahwa Mbak Wiwit tidak masuk karena anaknya meninggal semalam. Sudah setahun lebih aku menjalani hidup sebagai pelaku pesugihan, dan semua yang aku inginkan dapat aku lakukan. Uang, harta, semua telah aku miliki. Hampir setiap bulan aku dan istriku pergi liburan, hal yang tidak aku dapatkan ketika hidup susah, pasca kebangkrutan usahaku dulu. Namun setelah beberapa lama, aku menjadi pribadi yang jauh berubah dari aku yang sebelumnya. Mudah tersinggung, marah, dan belakangan sering terjadi keributan-keributan antara aku dan istriku. Karena itulah aku jadi sering keluar malam. Awalnya hanya untuk menghilangkan penat, minum-minum, berpesta bersama teman-teman dan lain-lain. Hingga pada suatu malam, ketika aku hendak pulang dari salah satu diskotik di Jakarta, aku enggan untuk pulang melewati jalan tol, karena aku agak sedikit mabuk juga waktu itu. Pikirku jika memang nanti aku tidak kuat bawa mobil, aku bisa sewa hotel di perjalanan untuk istirahat. Aku melewati jalan di Harmoni dan mengambil arah Cempaka Putih untuk lanjut ke Pulau Gadung. Jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi dan kondisi jalan masih sepi saat itu. Ketika melewati sepanjang jalan di kawasan Pulau Gadung, tiba-tiba dari arah kanan, terlihat seorang laki-laki tua menyeberang jalan. Sedikit kaget, aku langsung menginjak pedal rem dan membuang arah mobilku ke sebelah kiri hingga sedikit menabrak pembatas jalan. Karena marah, aku pun lantas membuka pintu mobilku dan hendak memarahi orang tua ini. Namun orang tua ini malah mendatangiku dan menatapku penuh rasa iba. Harta bisa dicari, namun kebahagiaan hanya ada di hati, kata orang tua itu sambil terus memandangiku. Seperti tersambar petir, tubuhku lalu bergetar. Kata-katanya seperti tepat menusuk jantungku. Orang tua itu lalu melanjutkan langkahnya, dan setelah agak tersadar dari lamunan, aku langsung memanggilnya. "Pak, mohon maaf Pak, tadi saya agak ngelamun bawa mobilnya," kataku. "Banyak-banyak istighfar, jangan sampai kosong hati kamu." "Oh iya Pak, maksud perkataan Bapak tadi apa ya?" "Yang mana?" "Oh, sudahlah. Tidak baik bicara di tengah jalan begini. Kalau kamu mau ngobrol dengan saya selalu ada di masjid itu," kata orang tua ini sambil menunjuk sebuah masjid yang hanya terlihat kubahnya saja dari posisiku saat itu. "Sudah, kamu harus cepat pulang. Kasihan keluargamu menunggu di rumah," kata dia sambil melanjutkan langkahnya, dan kali ini benar-benar meninggalkanku. Aku masuk kembali ke dalam mobil. Sebelum jalan aku lihat kembali orang tua ini. Dengan raut wajahnya yang bijaksana, terlihat sejuk sekali di mataku. Keesokan harinya, aku kembali memikirkan kejadian semalam. Ingin rasanya aku menemuinya lagi, orang tua yang misterius. Siapa dia? Aku lalu memandangi cincin yang menempel di jariku, dan mengingat bahwa aku telah jauh menyimpang dari jalan Tuhanku. Aku memang memiliki segalanya sekarang, namun tetap saja hati ini masih terasa kosong. Seperti ada sesuatu yang hilang dari kehidupanku, dan tanpa terasa air mataku menetes. Dan hati ini ingin sekali melakukan kewajibanku sebagai umat muslim, sholat. Aku memaksakan langkahku untuk mengambil air wudhu. Sesampainya di kamar mandi, aku hidupkan keran air dan mulai membasuh kedua tanganku. Namun, tiba-tiba cincin ini terasa panas sekali di jariku. Sampai-sampai aku berteriak karena jariku seperti terbakar. Setelah agak reda, aku lalu melepaskan cincin ini dan kembali membasuh kedua tanganku. Dan kembali jariku merasakan panas yang luar biasa. Akhirnya aku mengurungkan niatku untuk sholat. Aku lalu teringat orang tua itu dan memutuskan untuk bertemu dengannya. Berharap akan ada solusi dari masalah yang tengah aku hadapi ini. Aku mengambil kunci mobilku dan berjalan menuju garasi. Tanpa pikir panjang, aku pun pergi ke tempat pertemuanku dengan orang tua semalam. Hari ini jalan agak lengang. Mungkin karena hari Minggu,
jadi jalan agak lancar. Karena biasanya rute yang aku tempuh ini sangat macet di hari-hari biasa. Sesampainya aku di jalan semalam, aku melihat sebuah kubah masjid dan mengikuti jalan yang menuju ke arah masjid itu berada. Setelah sampai di parkiran masjid, aku lalu turun dan nampak orang tua itu sedang duduk berbincang-bincang dengan beberapa orang di teras masjid. Dia lalu tersenyum kepadaku. Nampak wajahnya yang penuh karisma menyambut kedatanganku. Gusti Allah punya rencana baik. Dia bisa membolak-balikan hati manusia, dan dia juga yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Mari sini duduk, kata orang tua itu sambil memberikan ruang untukku. Setelah bersalaman kepada beberapa orang yang ada di situ, aku pun duduk berhadapan dengan orang tua ini. Kamu udah zuhur belum? Tanya orang tua ini. Belum, Pak. Nah, sholat dulu sana. Oh ya, sebelum wudhu cincinnya sini, biar Bapak yang pegang, agar lebih afdol. Hehehe. Agak ragu awalnya untuk kembali mengambil air wudhu, mengingat kejadian di rumahku tadi. Terlebih harus memberikan cincin ini ke dia. Sudah, tidak apa-apa. Sholat taubat dulu kalau merasa punya salah ke Gusti Allah ya. Akhirnya dengan agak berat, aku menyerahkan cincin ini ke dia. Wih, bagus bener cincinnya, Pak. Mahal pasti ini ya? Tanya salah seorang kepada orang tua itu. Bagus hanya tampilan luarnya saja, dalamnya kan kita tidak tahu, kata orang tua ini sambil melirik ke arahku. Aku lalu berjalan ke tempat wudhu dan kembali menghidupkan keran air. Perlahan-lahan aku basuh kedua tanganku. Dan anehnya, kali ini sudah tidak terasa panas lagi. Aku lanjutkan membasuh wajahku, dan tanpa terasa air mataku jatuh bersama tetesan air wudhu. Setelah selesai berwudu, aku melangkah ke dalam masjid. Nampak orang tua itu dan beberapa orang masih asik berbincang. Orang tua itu menoleh ke arahku dan memberikan senyum dari wajahnya yang penuh karisma. Sesuai arahan beliau, aku melakukan sholat taubat terlebih dahulu. Dari mulai niat, takbir, sampai ketika sholatku berakhir, air mata ini tidak berhenti menetes. Dalam hatiku seperti ada sesuatu yang terbebas di sana setelah lama menghilang. Kini pancaran itu semakin jelas kurasakan. Tenang, damai. Sebuah momen yang begitu langka dalam hidupku. Ya Tuhan, ampuni segala hilafku. Kupasrahkan semua kepadamu, wahai Zat yang Maha Pengasih. Selesai sholat taubat, aku kembali berdiri dan langsung melakukan sholat zuhur. Aku berusaha fokus menghadap Sang Pencipta. Ketika selesai mengucapkan salam, orang tua itu menghampiriku dan duduk di sebelahku. Astaga, perasaan apa ini? Kenapa seperti ada aura positif yang memancar dari orang ini? Sudah sholatnya, kata orang tua itu. Sudah, Pak. Tuhan menciptakan kita untuk saling kenal mengenal. Perkenalkan dulu, nama saya Ali. Siapa nama kamu, Nak? Saya Bayu, Pak. Hari Jumat malam selepas tahajud, saya ketiduran dan bermimpi berjalan untuk melakukan tahajud di masjid ini. Lalu di tengah perjalanan, saya melihat seekor elang jatuh di jalan. Waktu kita bertemu semalam, saya lalu mengambil elang itu, dan elang itu seperti menangis meminta pertolongan saya. Orang tua itu menghentikan sejenak kata-katanya, lalu kembali berkata, lantas besok malamnya saya mencoba untuk melakukan tahajud di masjid ini, seperti yang saya mimpikan kemarin malam, dan ternyata Gusti Allah mempertemukan kita. Lalu, soal ucapan Bapak semalam itu, apa ya Pak? Ketika kamu keluar dari mobil, saya melihat sosok makhluk yang sedang mengikutimu, Nak. Makhluk itu menatap marah ke arah saya. Dari situ saya tahu kalau kamu sedang ada urusan sama dia, kata dia sambil kembali menampakkan senyum di wajahnya. Iya Pak, sebenarnya itu masalahnya. Saya sempat hilaf waktu itu, tidak kuat hidup susah, maka saya digelapkan oleh sahabat saya. Aku menceritakan semuanya ke Pak Ali. Pak Ali begitu serius mendengarkan semua ceritaku dan penyesalanku atas semua kesalahanku.
Dia hanya senyum-senyum kecil dan kemudian mengeluarkan lagi cincin yang aku serahkan ke dia dari kantong bajunya. Yang seperti ini sudah banyak, bukan cuma kamu nak. Selagi kamu mau bertobat dan berjanji tidak akan mengulangi, Bapak yakin Gusti Allah akan mengampuni semua kesalahanmu. Agak sedikit lega mendengarkan penjelasan darinya, mengingat sudah berapa nyawa yang hilang akibat dari pesugihan cincin ini. Lalu saya harus bagaimana, Pak? Tanyaku. Kalau Nak Bayu berkenan, saya bisa bantu. Kita selesaikan ini di rumah Nak Bayu. Aku lalu berpikir, bagaimana dengan istriku? Jika Pak Ali datang, otomatis istriku pasti tahu semua tentang cincin ini, juga kematian anakku tentu saja. Tapi istri saya belum tahu Pak soal ini, dan saya takut dia akan marah. Terlebih anak kami meninggal karena sudah jodoh, maut, rezeki, Gusti Allah yang mengatur. Kalau anakmu meninggal itu bukan di luar rencana Allah. Kalau waktu itu Allah belum mau anakmu meninggal, jin sekuat apapun tidak akan mampu melawan kehendaknya. Satu-satunya cara adalah melenyapkan makhluk ini. Sudah cukup dia menyesatkan banyak orang. Soal istrimu, biar Bapak yang bicara nanti. Semua ucapan yang keluar dari mulut orang ini sungguh membuatku lega. Ada sedikit harapan untuk bisa hidup tenang lagi. Pak Ali lalu mengajakku ke teras masjid, dan nampak orang-orang tadi masih duduk untuk menunggu kehadirannya dari dalam masjid. Kami lalu berbincang-bincang. Sekilas aku menilai Pak Ali, dia adalah orang yang ramah, bahkan kepada orang yang usianya jauh di bawah beliau. Dan dari sisi agama pun keilmuannya sangat dalam. Terbukti beberapa pertanyaan dari orang-orang ini beliau jawab dengan dasar ayat-ayat Al-Quran, dan begitu logis diterima akal manusia awam sepertiku. Aku terus mengikuti perbincangan ini, sampai tak terasa waktu sudah memasuki asar. Salah seorang di antara kami pun berdiri dan langsung mengumandangkan azan. Kami semua lalu berjalan ke tempat wudhu dan kembali memasuki masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Warga di sekitar masjid pun mulai berdatangan, dan Pak Ali maju ke depan untuk mengimami kami semua. Selesai sholat, Pak Ali menghampiriku yang masih melafadzkan dzikir. Nak, kesini sebentar. Pak Ali mengajakku ke salah satu sudut ruangan untuk menjauhi para jamaah yang masih sibuk berzikir. Cincinmu biar Bapak pegang. Sekarang kamu pulang saja. Nanti habis Isya, insya Allah saya diantar murid saya ke rumah kamu, kata Pak Ali yang agak mengecilkan suaranya, takut mengganggu para jamaah. Baik Pak, nanti akan saya berikan alamat lengkap saya. Saya benar-benar mengucapkan banyak terima kasih Pak. Kalau tidak ada Bapak, tidak tahu akan bagaimana ke depannya, kataku. Bukan karena saya, tapi ini sudah menjadi kehendak Gusti Allah. Setelah mencium tangan beliau, aku pun pamit dan langsung menuju parkiran. Aku lalu keluar dari masjid itu menuju rumahku. Terasa hati ini sangat tentram, jauh sekali berbeda sebelum aku bertemu dengan Pak Ali. Sesampainya di depan rumah, aku melihat istriku dan beberapa warga sedang berkerumun sambil menatap ke arah rumahku. Ada apa ini? Pikirku dalam hati. Aku lalu memarkirkan mobilku di seberang jalan depan rumah, lalu cepat-cepat aku menghampiri istriku yang masih agak ketakutan. Kenapa, Mah? Pah, dari mana kamu? Tadi waktu aku mau memakai mobil, aku melihat seekor ular besar, Pah. Dia ada di jok depan mobil, kata istriku. Ular apa? Sekarang mana ularnya? Tidak tahu, Pah. Tadi pas buka pintu mobil, aku kaget dan langsung menutup pintu mobil lagi. Pas dicari-cari warga, tidak ada ularnya. Tidak mungkin ular sebesar itu bisa masuk ke dalam mobil istriku. Sekalipun ada celah, pasti keluarnya pun ketahuan oleh warga atau istriku. Ular apa itu? Pertanda apa ini? Setelah dirasa sudah aman, warga pun mulai kembali ke rumah mereka masing-masing. Aku dan istriku lalu masuk ke dalam rumah.
dan terasa hawa di ruangan rumahku terasa berbeda, sangat mencekam. Ada apa ini? Mah, nanti malam ada teman aku yang mau datang ke sini, kataku. Siapa, Pak? Papa juga baru kenal. Dia seorang ustadz, namanya Pak Ali. Aku ngerasa kita butuh siraman rohani agar hati kita bisa lebih sejuk. Aku sudah lelah setiap saat kita selalu bertengkar. Kehidupan rumah tangga kita seperti neraka saat ini. Iya, Pak. Aku juga tidak tahu kenapa akhir-akhir ini kita jadi mudah cekcok. Kalau aku ada salah, aku minta maaf ya, Pak, kata istriku sambil memegang tanganku. Iya, aku juga, Mah. Sekarang sudah mau maghrib, sebaiknya kita bersiap ke musola. Sudah lama juga kita tidak ikut sholat berjamaah di sini, kan? Iya, Pak, kata istriku yang langsung masuk ke kamar mengambil perlengkapan untuk sholat. Setelah mengunci pintu, kami pun meninggalkan rumah kami menuju sebuah musola dekat rumah. Sesampainya di musola, terlihat seorang pria yang kukenal wajahnya. Dia adalah Kosim, bekas sopir pribadiku dulu yang aku pecat karena menumpahkan secangkir kopi di dalam mobilku. Ya, aku benar-benar orang yang temperamental saat itu. Aku memecat orang yang hanya karena dia melakukan kesalahan kecil. Assalamualaikum, Pak Kosim, kataku kepada pria parubaya itu. Waalaikumsalam, Pak Bayu, kata Pak Kosim. Pak, mohon maaf untuk kejadian waktu itu. Tidak sepantasnya saya memarahi Bapak karena hal sepele. Sudahlah Pak Bayu, saya juga sudah melupakan kejadian itu, kata Pak Kosim sambil tersenyum. Alhamdulillah. Sekarang kerja di mana, Pak Kosim? Saya masih di rumah saja, Pak. Kadang-kadang ambil serabutan aja. Yang penting halal lah. Oh, begini, Pak. Kalau Bapak tidak keberatan, besok Pak Kosim bisa kembali bekerja lagi. Dan insya Allah saya akan menaikkan gaji Bapak dari sebelumnya, kataku agak sedikit memaksa. Wah, yang benar nih Pak Bayu. Benar, Pak. Untuk apa saya bohong? Kataku sambil balik melemparkan senyum. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih banyak ya Pak Bayu. Kebetulan anak saya juga lagi sakit dan memang lagi butuh biaya untuk berobat. Sakit apa, Pak? Tangannya patah akibat terjatuh waktu bawa motor, kata Pak Kosim yang nampak agak sedih. Loh, sudah dibawa ke patah tulang? Belum, Pak, karena saya takut biayanya. Pasti dirawat inap soalnya. Begini saja, besok habis antar saya ke kantor, Pak Kosim bawa saja mobil saya, lalu antar anak Bapak ke patah tulang. Biar saya yang tanggung semua biayanya, kataku. Ya Allah, benar Pak, kata dia dan sedikit mengeluarkan air mata. Benar Pak, insya Allah saya ikhlas. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Bayu, kata dia sambil mencium tanganku. Aku langsung menarik tanganku yang hendak dia cium. Astaga, tidak apa-apa Pak. Saya hanya bisa bantu sebisa saya saja. Semoga Allah membalas semua kebaikan Pak Bayu, katanya. Ya sudah Pak, mari kita ke dalam. Sudah mau adzan ini, kataku menutup percakapan. Kami pun melangkah memasuki area musola. Nampak beberapa warga sudah siap untuk melakukan sholat sunnah terlebih dahulu. Kembali aku menghadap Sang Pencipta. Aku kembali berharap Dia yang Maha Besar mau menerima taubatku dan membantuku menyelesaikan semua masalahku. Setelah selesai melakukan sholat maghrib, aku menghampiri istriku dan meminta agar dia pulang terlebih dahulu, lalu menyiapkan jamuan kepada Pak Ali nanti. Sementara aku ingin lebih lama dzikiran di musola ini, karena terlalu asik berzikir dan terasa sudah memasuki waktu Isya. Akhirnya aku melanjutkan sampai ke Isya. Sudah lama sekali aku tidak merasakan perasaan setenang ini. Benar-benar damai sekali hati ini. Ketika selesai sholat dan berzikir, aku lantas bergegas pulang. Ingin santai di teras depan rumah bersama istri sambil menunggu kedatangan
sambil menunggu kedatangan Pak Ali. Namun ketika sampai rumah dan membuka pintu depan, aku sangat terkejut. Aku melihat tubuh istriku terkapar di samping meja makan. "Mama!" Aku bergegas menghampiri tubuh istriku dan kurasakan denyut jantungnya masih terasa. Apa yang terjadi sebenarnya? Aku terus menggoncang-goncangkan tubuhnya, namun istriku tetap tidak sadarkan diri. Astaga, ya Allah, tolong bantu aku. Aku terus menggoncangkan tubuh istriku. Setelah beberapa lama usahaku tidak membuahkan hasil, aku bergegas membawa tubuh istriku ke mobil dan membawanya ke rumah sakit. Belum sempat aku membuka pintu gerbang, aku melihat sorot lampu mobil berhenti di depan gerbang rumahku. Terlihat dua orang pria turun dari mobil tersebut. Salah satu dari orang itu adalah Pak Ali, dan satu lagi aku belum pernah melihat dia sebelumnya. Kedua orang itu langsung berlari ke arahku karena melihat aku tengah menggendong tubuh istriku. Pak Ali langsung masuk setelah membuka gerbang yang memang tidak aku kunci. Astagfirullah, ada apa ini Nak Bayu? Tanya Pak Ali yang langsung membantuku mengangkat tubuh istriku. Tidak tahu Pak. Setelah dari masjid, saya masuk ke rumah dan sudah melihat istri saya tidak sadarkan diri. Saya mau bawa dia ke rumah sakit Pak. Tidak usah, bawa masuk ke dalam lagi, kata Pak Ali. Walaupun saat itu kondisiku sedang panik, namun aku berusaha untuk bisa mengontrol diri. Aku lalu merebahkan tubuh istriku di atas sebuah sofa panjang di ruang tamu. Lalu Pak Ali duduk bersila di lantai dan menghadapkan wajahnya ke arah istriku. Sementara seorang pemuda yang tadi bersama Pak Ali mengeluarkan sebuah Al-Quran dari dalam tasnya dan tanpa dikomando langsung membacakan salah satu surat yang aku ketahui adalah surat Al-Jin. Seketika aku melihat tubuh istriku bergetar dan tanpa aku sadari, hawa di sekitar tubuhku terasa hangat. Keringat menetes dari keningku. Tiba-tiba istriku bangun dan mendorong tubuh Pak Ali hingga beliau terjatuh. Terdengar istriku meraung-raung dan mengeluarkan suara agak berat. Aku secara refleks langsung memegangi istriku yang semakin meronta-ronta. Pemuda yang bersama Pak Ali pun tanpa henti terus membacakan surah Al-Jin. Sementara Pak Ali menempelkan ibu jari tangan kanannya ke kening istriku sambil terus mengucapkan dzikir ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar. Seketika tubuh istriku menjadi lemas, namun aku melihat wajah istriku sudah mulai memucat. Pinggiran matanya pun sedikit menghitam. Lalu aku meraba detak nadinya. Astaga, mungkinkah? Peristiwa itu tidak mungkin bisa aku lupa. Aku merasa sangat kehilangan istriku. Air mataku pun kembali jatuh untuk orang yang aku sayang. Aku pun memeluk erat jasad istriku. Dia masih ada di sini. Terdengar suara Pak Ali yang aku lihat masih duduk bersila dan memejamkan matanya. Aku hanya bisa berharap sebuah keajaiban saat itu. Aku panjatkan doa-doa kepadanya. Aku pasrahkan semua hanya kepadanya. Jika memang ini adalah takdirnya, maka aku berusaha ikhlas. Aku terus menunggu. Waktu saat itu berjalan sangat lambat sekali bagiku. Sementara tubuh istriku sudah mulai membiru. Aku melihat Pak Ali. Beliau menunjukkan raut wajah yang tegang. Dia terus fokus dan terlihat pula keringat membasahi tubuhnya. Ya Allah, tolong bantu aku. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya aku melihat perubahan pada tubuh istriku. Kini tubuhnya kembali hangat, dan pinggiran mata yang tadi menghitam kini telah hilang. Istriku pun kembali sadar. Aku membantunya untuk duduk, lalu kuberikan segelas air putih kepadanya. Setelah agak pulih, istriku lalu bercerita. Tadi ketika sedang menyiapkan makanan, ada bayangan hitam yang terbang ke arahnya. Lalu kemudian dia seperti berada di sebuah sumur yang sangat dalam. Namun di sumur itu ada banyak orang yang sedang menangis. Di dasar sumur itu terdapat sebuah ruangan besar. Ada banyak sekali orang di sana, termasuk istriku. Dia sempat berlari dan mencoba keluar dari ruangan itu.
namun ada semacam tembok yang tak terlihat yang tidak bisa ditembus olehnya. Sampai akhirnya dia sadar dan kembali saat ini. Kami mendengarkan semua cerita dari istriku. Begini nak, Bapak hanya perantara. Ada beberapa hal yang ingin suamimu sampaikan, namun takut kamu marah nantinya, kata Pak Ali kepada istriku. Maksudnya Pak? Tanya istriku. Begini mah, aku ingin menyampaikan sesuatu yang selama ini aku rahasiakan dari kamu. Namun aku takut salah bicara dan akan menyakiti hati kamu. Makanya aku meminta tolong kepada Pak Ali ini untuk menjadi penengah di antara kita. Aku tidak ingin rumah tangga kita hancur karena kesalahanku mah, kataku. Pak Ali pun menceritakan semuanya kepada istriku dan sesekali memberikan nasihat kepadanya. Awalnya istriku begitu syok mendengar kenyataan tentang harta yang kudapatkan ini, juga kepada nasib anak kami yang dijadikan tumbal oleh makhluk itu. Jadi, anakmu kau korbankan, Mas? Kata istriku. Tidak ada istilah korban di sini. Jika dilihat pakai kacamata agama, anakmu meninggal memang sudah jalannya. Tidak ada makhluk apapun yang bisa menandingi kuasa Allah. Yang penting suamimu sudah mau bertaubat dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, kata Pak Ali mencoba menengahkan. Dan untuk kamu nak, cukuplah hal ini menjadi pelajaran untukmu. Perbanyaklah ibadah kepada Gusti Allah. Jangan pernah putus asa, karena tidak mungkin Tuhan memberikan ujian kalau hambanya tidak sanggup. Pak Ali kembali mengingatkanku. Kembali aku teteskan air mata untuk kesekian kalinya. Aku sangat menyesal. Mengapa dulu aku begitu bodoh? Beruntung Allah masih sayang kepadaku, mempertemukanku dengan seseorang yang bisa menuntunku kembali kepadanya. Sudah, masa lalu biarkan menjadi sebuah pembelajaran. Nah, cincin ini sudah kembali menjadi cincin biasa. Ini saya kembalikan, kata Pak Ali sambil mengeluarkan cincin dari saku celananya. Tidak usah Pak, ambil saja untuk Bapak. Saya benar-benar mengucapkan banyak terima kasih. Kalau bukan karena kebaikan Bapak, mungkin saya sudah disesatkan oleh dunia. Berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Dialah yang bisa menolong siapa yang dikehendakinya, kata Pak Ali menutup percakapan. Setelah kejadian malam itu, alhamdulillah hidupku sudah kembali normal. Usahaku masih berjalan sampai sekarang. Kini aku dikaruniai 2 orang anak yang cantik-cantik. Semoga pengalaman yang aku dapatkan bisa diambil manfaatnya. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, akhir dari sebuah kisah misteri yang berjudul Petaka Pesugihan Batu Safir. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.